warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas psikoterapi, di mana pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah tentang terapi analisis transaksional dari Berne. Nah, kita harus paham dulu ya, apa itu konsep dasar dari analisis transaksional atau saya akan menyebutnya secara ringkas AT. AT ini adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada kepribadian, komunikasi, dan juga relasi manusia serta hubungan interaksi manusia. Makanya AT ini dia digagaskan pertama kali oleh seorang psikiater bernama Eric Berne sekitar tahun 1950. Awalnya Berne ini mendapatkan pelatihan psikoanalisis dari Freud ya, dari Freudian. Makanya mungkin beberapa dari teori-teorinya itu masih berlandaskan dengan psikoanalisis. Nah, akar dari terapi ini adalah psikodinamika sehingga dia juga memasukkan filsafat anti-deterministik yang memandang bahwa kehidupan manusia itu bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan. Karena AT ini berasumsi bahwa orang itu sebenarnya mampu memilih atau memahami keputusan masa lalunya, kemudian ketika terjadi hal yang mungkin sama di masa depan, dia bisa memutuskan kembali atau menyesuaikan keputusan yang pernah diambil. Makanya Barna ini dalam pandangannya meyakini bahwa manusia ini sendiri sebenarnya dia memiliki kapasitas untuk memilih dan menghadapi persoalan dalam hidupnya. Nah, awalnya model dari terapi ini digunakan untuk menganalisis pola komunikasi yang digunakan oleh orang-orang ketika mereka memiliki relasi di pasangannya atau di dalam kelompok. Maka AT ini umumnya digunakan untuk terapi individual, tetapi utamanya digunakan untuk pendekatan dalam kelompok. Karena dalam pendekatan AT ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian ini ada tujuan dan arah proses terapi yang tidak dikembangkan oleh terapis, tapi dikembangkan oleh klien sendiri. Dan proses ini menekankan atas keputusan-keputusan yang mungkin diambil oleh klien selama menjalani terapi. Maka proses terapi ini diutamakan kemampuan klien untuk memilih, mengambil keputusan sendiri atau mungkin menentukan keputusan baru dalam mencapai kemajuan hidupnya. Nah, anggapan pokok AT ini adalah bahwa dengan praktik dan pelatihan yang mungkin sesuai, terapis bisa menilai pengalaman internal dari perilaku eksternal yang ditunjukkan oleh klien atau berdasarkan perilaku yang dapat diamati terhadap orang tersebut. Makanya, kadang-kadang terapi AT ini juga digolongkan dalam pendekatan humanistik pada perubahan personal, karena penekanannya itu pada tanggung jawab klien, terus juga relasi setara antara klien dan terapis, serta nilai-nilai intrinsik yang dikembangkan oleh klien di dalam proses terapinya. Pendekatan AT ini tidak hanya digunakan dalam bidang konseling maupun psikoterapi, tapi juga mungkin dalam pelatihan pendidikan, manajemen, dan juga komunikasi. AT ini sering dipakai karena dia cocok untuk membantu klien dalam menangani berbagai tipe dan tingkat problem disfungsi-disfungsi psikologis. Karena dalam terapi ini dia mencakup situasi yang problematiknya sederhana atau reaksi stres yang sementara hingga kesulitan berelasi emosi yang sangat jauh mengakar yang sumbernya itu pada gangguan kepribadian. Dan teknik AT ini secara umum itu bisa digunakan dari berbagai usia ya, bisa kepada orang tua, kepada anak, terus juga bisa digunakan dalam settingan belajar di kelas, terus juga dalam settingan individual maupun dalam settingan kelompok. Dan segitu fleksibelnya lah analisis transaksional ini. Tapi dari keseluruhan fleksibilitasnya itu, terapi AT ini memiliki 3 teknik saja. Ada permission, ada protection, dan juga ada potensi. Di mana permission itu adalah pemberian kesempatan. Jadi di dalam proses terapi itu kita menggunakan waktu seefektif mungkin untuk melakukan ritual pengunduran diri. Pengunduran diri ini sumbernya dari ego ya. Karena dalam AT itu dia menganggap bahwa individu itu memiliki 3 status ego yang biasanya dilakukan dengan mendorong kita untuk mampu menggunakan status ego dewasa untuk menikmati kehidupan.
Jadi dalam teori terapi ini ada 3, ada status ego dewasa, status ego anak-anak, dan juga status ego orang tua. Dan permission ini mengizinkan status ego dewasa untuk mengambil kendali di dalam menyelesaikan konflik kehidupan. Jadi tidak memainkan permainan dengan cara tidak membiarkan klien memainkan ego anak-anaknya. Yang kedua disebut protection, di mana klien itu mungkin akan merasakan ketakutan setelah ia menerima kesempatan untuk menghentikan perintah orang tua dan menggunakan status ego dewasa dan ego anak. Nah, saya bilang kenapa ada 3 ego tadi ya. Kita manusia itu memiliki ego anak, ego dewasa, dan ego orang tua menurut analisis transaksional ya. Di mana ego anak ini kita mengutamakan diri kita sendiri, sedangkan ego dewasa itu kita mampu bersikap mature, terus juga bersikap rasional terhadap masalah. Tapi kalau ego orang tua, berarti kita hanya memerintahkan saja, kurang lebih seperti itu. Dan proteksi ini membuat kita merasa tidak tidak takut lagi dalam menjadi atau menerima ego orang dewasa tadi. Dan potensi ini maksudnya seorang terapis itu kemudian tahu apa yang akan dilakukan dan kapan melakukannya. Jadi terapis ini bisa melihat nih dari ketiga ego itu mana mungkin yang lebih dominan, kemudian itu yang dilemahkan, atau mana mungkin yang sangat lemah, kemudian itu yang kemudian ditingkatkan. Jadi untuk teknik terapinya sendiri ini banyak ya, ada yang sifatnya interogasi, spesifikasi, konfrontasi, eksplanasi, ilustrasi, konfirmasi, interpretasi, dan juga kristalisasi. Ini semua adalah teknik-teknik komunikasi yang mungkin dilakukan selama proses terapi berlangsung. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa tujuan utamanya itu adalah mendayakan dalam pengambilan keputusan klien. Makanya tujuan terapi analisis itu yang pertama adalah memproses transaksinya. Jadi kita tahu nih siapa-siapa saja yang mungkin terlibat atau pesan apa yang mungkin ditukarkan sehingga memunculkan konflik yang ada yang dilaporkan oleh klien ini. Yang kedua, Barney ini menegaskan bahwa tujuan analisis transaksional itu bukanlah mendapatkan suatu wawasan, melainkan penyembuhan. Dan yang ketiga, beberapa terapis itu menyamakan penyembuhan dengan penyelesaian kontrak perawatan antara klien dan terapis. Kurang lebih seperti itu. Dan dalam prosesnya banyak beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi ya. Yang pertama adalah kontrol sosial, di mana pada tahap ini klien merasakan ketidaknyamanan dan kesulitan sehingga dia datang ke terapis. Namun sebenarnya dia sudah bisa mengendalikan perilaku disfungsional dengan interaksinya dengan orang lain. Yang kedua, proses terapeutik adalah penyembuhan gejala, di mana pada tahap ini klien bisa mengalami kelegaan, ketidaknyamanan secara subjektif, depresi, atau kebingungan. Setelah itu dialami, kemudian barulah kita masuk ke dalam fase penyembuhan transferensi, di mana pada tahap ini klien itu sudah diajarkan untuk meninggalkan proses terapi, tapi masih dikontrol oleh terapisnya. Dan yang keempat itu penyembuhan atau penyembuhan naskah. Karena pada tahap ini klien itu dianggap secara substansial dan permanen tidak lagi mengandalkan pola-pola yang ada dalam terapi dan kemudian dia sudah masuk ke dalam pikirannya sendiri, perasaannya sendiri dan juga perilakunya sendiri. Nah, dalam proses terapeutiknya, Eri Barna ini mengajukan gagasan bahwa tujuan perubahan pribadi adalah otonomi, sehingga diharapkan dengan terapi ini klien itu menjadi pribadi yang lebih mandiri, terus juga dia bisa mengimplikasikan kemampuan untuk memecahkan problem atau problem solving, serta dia bisa menggunakan sumber daya dirinya sendiri untuk berpikir, merasakan, berperilaku dalam merespon realitas sosial yang ada. Nah, apa aja sebenarnya otonomi yang dimaksudkan oleh Berna itu sendiri? Yang pertama adalah kesadaran, di mana artinya individu itu dia mampu untuk mengalami berbagai hal. Dia sadar saat ini dia emosinya sedang marah atau mungkin ketika banyak sekali sumber stresor yang muncul, dia sadar itu adalah sumber stresor yang harus dia pilih nih, harus jadi distres ataupun jadi stres yang positif. Terus yang kedua adalah spontanitas, artinya kemampuan individu untuk hidup dengan bebas berdasarkan pilihan keadaan egonya. Dan yang ketiga adalah kedekatan dengan orang lain, artinya dalam pandangan analisis transaksional,
ekspresi terbuka terkait keinginan, perasaan, dan kebutuhan tanpa berpura-pura atau manipulasi itu adalah hal yang dianggap sehat. Jadi, apa saja sebenarnya efektivitas dari terapi terapi analisis transaksional? Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya di dalam terapi ini, para terapis itu dapat dengan mudah menggunakannya karena sifat terapi ini tuh lebih fleksibel. Artinya, kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga diri klien kita. Yang kedua, menantang klien untuk lebih sadar akan keputusan-keputusan awal yang mereka ambil dan dalam terapi ini dia memiliki integrasi antara konsep dan praktek analisis transaksional dengan konsep tertentu lainnya. Dari terapi Gestalt yang berguna karena terapis bisa menggunakan prosedur dari pendekatan lain. Nah, ini bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, memberikan sumbangan pada terapi multikultural karena terapi ini diawali dengan larangan mengaitkan permasalahan pribadi dengan permasalahan keluarga dan larangan untuk mementingkan diri sendiri. Tapi kekurangannya ini juga ada ya, karena di banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional. Jadi ini cukup membingungkan. Yang kedua, penekanan pada analisis transaksional itu merupakan struktur aspek yang mungkin meresahkan pada beberapa individu dan konsep prosedurnya itu dipandang dari perspektif behavioral yang tidak dapat diuji keilmiahannya dan klien itu bisa mengenali semua hal, tapi mungkin tidak bisa merasakan dan menghayati aspek-aspek dari diri mereka sendiri. Nah, sekian saja tentang konseling analisis transaksional. Kita akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.